melewatkan perbincangan kita pagi hari ini karena akan sangat menarik sekali. Ada satu hal yang sangat menarik, ya, ada M-nya itu, ya. Oke. Pendengar sekalian, kita hari ini akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang manfaat dana hibah 1 miliar bagi masyarakat. Luar biasa, iya. Pernah lihat nggak? Pernah. Pernah, Bu. Oke. Di televisi. Oke, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kantor kecamatan ya Pak Wisnu mendapatkan dana hibah senilai 1 miliar. Senilai 1 miliar. Ini apakah sama merata seluruh kecamatan atau mungkin ada berbeda-beda atau bagaimana prosedurnya? Ini akan dijelaskan dulu oleh Pak Wisnu Kuntarto, Camat Bajuin. Silahkan Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Nelly. Mungkin kami menyapa dulu pada seluruh rekan dengar sewilayah tanah laut atau bahkan di luar dari tanah laut, karena melalui streaming kita. Baik, sedikit atau sekilas dulu tentang bagaimana kisah, artinya bahwasanya hibah 1 miliar ini bisa ada. Yang pasti ini latar belakangi oleh visi misi Bapak Bupati kita, Pak Haji Muhammad Sukamta, bahwasanya salah satunya adalah dana hibah 1 miliar kepada seluruh wilayah kecamatan, yang mana adapun maksud dan tujuannya yaitu adalah pertama tujuannya adalah untuk menggerakkan perekonomian UMKM ataupun ya sebagai contoh mungkin para pedagang pentol atau sebagainya, yang mana dana 1 miliar ini adalah digunakan untuk mendanai event atau acara yang dilaksanakan oleh seluruh organisasi masyarakat, baik itu yang bersifat kegiatan keagamaan, kegiatan seni budaya, kegiatan olahraga, ataupun ya segala macam kegiatan kemasyarakatan lah yang sifatnya positif, yang mana ini pada muaranya bisa sebagai pemicu perekonomian masyarakat kita di tanah laut. Makanya di sini Bapak Bupati kita memberikan artinya porsi anggaran 1 miliar ini lewat kami kantor kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Bajuin. Yang ini kami pastinya akan hanya sebagai perantara, yang mana kami dari awal langkahnya mensosialisasikan, kemudian memverifikasi sampai melakukan penyaluran dananya ke organisasi-organisasi yang memohon hibahnya untuk event atau acara. Apakah merata Pak Wisnu semua kecamatan? Baik, kalau berbicara semua kecamatan, yang saya tahu, artinya saya juga sebelum sebagai Camat Bajuin juga selaku Sekcam di Kintab, kemudian juga Sekcam di Jorong. Untuk nilainya memang bervariasi, artinya kembali dari kemampuan masing-masing wilayah untuk bisa menyerap atau memohon anggaran ini, sehingga kemungkinan itu bervariasi di tiap kecamatan. Tapi targetnya adalah satu kecamatan 1 miliar, dan itu memang sudah menjadi maksimal begitu ya? Ya, maksimal. Artinya kembali ke kemampuan daerah, tapi memang bervariasi. Ada wilayah yang animonya besar. Mungkin yang pengalaman kami yang di wilayah Jorong sebelumnya itu bahkan kami pernah mencoba sampai 1,3 miliar usulannya. Artinya saking animo mereka begitu tinggi. Namun pada dasarnya tetap kita kasih tetap di-plotting maksimalnya 1 miliar. 1 miliar, betul. Artinya ini tergantung dari bagaimana masyarakat itu melakukan permohonannya atau keaktifan dari masyarakat ya Pak Wisnu. Betul. Nah, lalu untuk penggunaan dana 1 miliar ini apakah sama dengan penggunaan kita APBD? Artinya kita atau masyarakat, organisasi masyarakat yang menggunakan ini harus melakukan permohonan di tahun sebelumnya. Betul. Artinya proses awal dari munculnya dana hibah ini pastinya kami dari kecamatan diinformasikan, artinya utamanya dari rekan-rekan
Bapeda bahwasanya untuk pagu hibah ini sendiri untuk tahun berikutnya akan diplot, artinya apakah tetap 1 miliar. Kemudian prosesnya adalah kami mensosialisasikan khusus untuk Kecamatan Bajuin sendiri, karena kami sudah artinya mengantongi catatan, artinya organisasi masyarakat apa sih yang ada di wilayah kami. Nah, kami di sini memanggil atau mensosialisasikan bahwasanya untuk tahun berikutnya kami di wilayah Kecamatan Bajuin mendapatkan alokasi dana hibah yang akan kami salurkan ke seluruh organisasi masyarakat. Nah, di situ masyarakat akan berantusias artinya, dan kami akan mengarahkan bagaimana sih cara untuk memohonnya, syarat-syarat administrasi dan sebagainya. Nah, di saat permohonan itu sudah sampai ke kami, maka kami akan melakukan evaluasi bersama tim kami yang di kecamatan. Ada tim evaluasinya, tim betul, verifikasi ya. Tim verifikasi, artinya bukan sekedar permohonan yang mungkin tidak mengena kepada visi misi yang disebutkan begitu ya. Betul, artinya kami juga punya kewajiban untuk di samping sosialisasi juga kami mengedukasi masyarakat, artinya lewat organisasi ini bahwasanya event apa sih yang memang patut atau diperlukan bagi wilayah kecamatan. Dan kalau menurut saya sendiri artinya bahwasanya event ini tentulah juga yang ya bisa dikatakan relatif besar lah, karena melibatkan orang banyak, betul, begitu ya, skopnya mungkin agak luas mungkin. Ya betul, artinya melihat nilai yang begitu tidak sedikit ini, tidak sedikit. Jadi harapan kita, karena dari kembali ke tujuan dari hibah tadi adalah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Oke, Pak Wisnu, penyaluran atau pemberian dana hibah kepada kecamatan ini diberikan oleh pemerintah daerah sudah berapa lama, Pak? Untuk efektifnya yang kami ingat 2021, dari 2021, 2021, kemudian 2022 dan 2023, karena kita kemarin sempat ada COVID juga ya, jadi agak terkendala. Namun secara progresnya ini positif, artinya setiap tahun animo masyarakat untuk dapat melaksanakan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah juga terus meningkat. Lalu kondisinya untuk Kecamatan Bajuin sendiri, Pak Wisnu, dari 2001, 2002, 2023, apakah menetap di 1 miliar atau ada fluktuasinya atau bagaimana? Untuk fluktuasi secara detailnya memang pastinya ada, artinya karena setiap permohonan pasti ada perbedaan-perbedaan. Namun betul, kami coba untuk optimalkan bahwasanya setiap tahunnya itu 1 miliar terserap lah. Artinya plus minusnya relatif kecil, sehingga organisasi ini setiap tahunnya kita bisa terdistribusi lah. Dan juga perlu kita ingat kembali bahwasanya dalam peraturan hibah ini tidak bisa berulang tiap tahunnya. Jadi kita untuk perencanaannya kita berpikirnya 5 tahun. Jadi ya namanya organisasi pasti banyak loh yang pengen. Betul sekali ya. Otomatis kita dari pihak kecamatan ya mencoba untuk bisa mendistribusikannya dengan rata lah, dengan adil. Artinya dengan adil, tapi juga kita yang faktor yang terpenting adalah kemampuan. Kemampuan dari organisasi tersebut apakah siap untuk mengelola. Karena dana ini dana negara ini. Iya, betul sekali. Jangan-jangan nanti dengan dana yang besar ternyata tenaganya atau apa aja tidak mencukupi begitu ya. Betul. Nah, itu dari menjadi tugas kami untuk artinya bisa menilai artinya apakah organisasi ini layak atau belum untuk menerima dana ini, karena dana ini juga perlu pertanggungjawaban. Betul. Oke. Saya ke Pak Yunadi. Pak Yunadi, Kepala Seksi Kemasyarakatan. Selama ini Pak, kalau boleh dirinci penggunaan dari dana 1 miliar ini, kegiatannya yang real apa aja nih Pak? Sebelum kita menjawab pertanyaan Ibu Nelly, kita menyapa dulu seluruh warga Tanah Laut. Baik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Betul. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan kita semua. Amin. Rahmat dan hidayah sehingga ibadah puasa kita berjalan lancar. Dan juga kita wabil khusus nih Bapak Bupati Tanah Laut, Bapak Sukamta, Bapak Haji Sukamta bersama keluarga, dan semoga dalam sehat walafiat untuk melaksanakan tugas mengabdikan diri untuk Tanah Laut. Terima kasih Bu Nelly apa yang disampaikan tadi mengenai
anggaran ya, mengenai anggaran. Iya. Apa yang sudah dipaparkan sama Pak Camat tadi, Pak Camat Bejuin, betul setiap kecamatan tuh 1 miliar dianggarkan maksimal. Sudah diplot 1 miliar diplot. Nah jadi bervariasi masing-masing kecamatan itu, masing-masing kecamatan menganggarkan. Nah kalau contohnya kemarin kita di tahun 2021 nggak sampai 1 miliar. Karena memang kebutuhan masyarakat memang seperti itu begitu ya. Kan bisa ada-adakan malah sesuai dengan usulan organisasinya. Iya betul. Nah di 2021 itu kita berkisar sekitar 439.355.000 itu yang semua dari ada 6 organisasi yang melaksanakan. Nah jadi itu waktu 2021 itu kan kita belum kepleseksi ya. Iya. Usulannya itu 2020. Nah 2020 usulannya berkisar antara Januari sampai bulan Maret. Nah saya Januari sampai Maret itu yang 2020. Realisasinya tahun anggarannya 2021. Iya, berarti ini untuk realisasi 2024 sudah ya? 2024 kita sementara dipending dulu. Belum ada kepastian. Karena sudah RPJMD Bapak kan sudah berakhir. Soalnya ada yang mau majukan juga. Iya. Udah dengar banget dari kemarin pesan. Belum ada. Jadi kita lanjutkan yang 2021. Nah, jadi kita kebetulan 6 organisasi karena perdana gitu. Nah, jadi melihat situasi ini kondisi. Nah, jadi kita laksanakan, alhamdulillah kita dari 6 organisasi sudah melaksanakan dengan anggaran yang tadi kita sebutkan. Nah, dari tahun 2022, usulan 2021 ke tahun anggaran 2022 itu lebih menurun. Karena kenapa? Karena terkendalanya COVID-19. Nah, kemudian 2021-2022 kan kita luar biasa itu COVID-19. Nah, jadi kita perlu hati-hati juga dan melaksanakan tuh pun event besar ya 2022 itu kemarin itu kita koordinasi terus dengan Bapeda, BPPKAD, dari pihak kepolisian juga berkoordinasi. Nah setelah ada kebijakan tapi dengan komitmen bersama dengan organisasi masyarakat dan masyarakat mulai kepala desa yang punya wilayah menjalankan protokol PPKM itu betul-betul dijalankan dengan baik. Jadi kita alhamdulillah kita melaksanakan jadi 4 organisasi 2022 itu kemarin terrealisasi 3 organisasi. Karena apa? Yang satunya itu kebetulan dia menganggarkan double. Dia kan untuk hibah ini kan ada 2, ada hibah fisik, ada hibah kegiatan. Nah kalau hibah fisik itu di Kesra, gitu. Jadi sama organisasi kemasyarakatan tuh apapun pengurus masjid juga punya hak juga. Nah kebetulan dari hibah kegiatan kita dari kecamatan 1 miliar itu. Nah jadi hibah itu dilaksanakan. Nah jadi kebetulan yang satu organisasi itu dia lebih memilih ke hibah fisik dulu. Dia melengkapi dengan peralatan hapsinya gitu. Nanti dia mengusulkan lagi untuk hibah kegiatannya agar dia lebih semarak dalam melaksanakan kegiatan itu. Betul rencana mereka juga mengadakan event Maulid Hapsi gitu. Nah, jadi itu kemarin yang untuk 2022 ini kita bisa jumlah belum keseluruhan itu 200.837.070 ya. Nah itu kemarin jadi kita terserap kurang lebih 70% ya. Kalau yang 2021 itu terserap kita 100%. Nah kalau yang usulan 2022 yang direalisasi di 2023 nah itu 100%. Nah, semalam setelah kita betul Pak Camat, kita ada tim verifikasi di kecamatan. Semua kasih itu semua ada membentuk tim. Nah, diketuai oleh Pak Camat. Nah, jadi itu tim verifikasi itu kemarin sudah berdasarkan usulan RAB mereka itu sekitar 1.300.000.000 sekian. Jadi kalau terus kita verifikasi sesuai dengan kegiatannya lebih dominan yang mana ya kita prioritaskan, kita verifikasi kita sama sesuai dengan 1 miliar. 1 miliar. Nah jadi
Setelah itu baru kita sampaikan ke organisasinya. Oke, untuk tahun 2023 Pak Yunadi ini ada berapa organisasi yang akan menggunakan dana hibah itu? 11 organisasi. Wow, banyak ternyata. 11 organisasi. Rata-rata di atas 50 juta, ada yang di atas. Rata-rata di atas 100 juta, ada 50 juta ke atas gitu. Tergantung event kegiatannya lebih besar juga. Usulan mereka gitu dari organisasi masyarakat. Oke, iya. Luar biasa. Ini artinya animo masyarakat sudah semakin tinggi ya, dari 6, 4 naik ke 11 naik secara drastis begitu. Iya, ini mungkin salah satu penyebab tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Camat ya. Camat selalu melakukan sosialisasi ya agar masyarakat kita tahu. Memang sayang sekali kalau memang ini duit gunakan, masa sih kada bisa menggunakan gitu ya Pak Camat ya. Nah, iya, masa sih kada bisa menggunakan gitu. Oke, baik. Ternyata karena 1M-nya tadi ya, jadi agak cepat ada yang masuk nih kita ya. Kita belum banyak berbincang. Tapi kita sapa dulu ya suara pendengar kita. Bertanya aja Pak Suhaili di Plehari, apakah dana hibah 1M ke desa itu bisakah diperuntukkan untuk modal BUMDes? Terima kasih. Satu ya. Oke, Pak Suhaili. Yang kedua, bagaimana teknis proposal untuk mengadakan event di desa? Dan bolehkah kegiatan desa tersebut membuat proposal juga ke perusahaan? Terima kasih. Artinya double nih. Karena seperti tidak blink. Iya. Boleh kan gitu nah? Oke. Mau dijawab langsung dulu Pak Camat? Oke, silahkan. Baik, tadi dari Bapak Suhaili. Pak Suhaili, oke di Plehari. Bahwasanya pertanyaannya apakah bisa untuk modal nih? BUMDes. Ya, untuk ini ya sangat mohon maaf. Artinya untuk arah permodalan itu memang bukan menjadi target dari dana hibah ini. Artinya dana hibah ini memang diprogramkan oleh Bapak Bupati kepada organisasi masyarakat untuk khusus event atau acara. Nah, artinya acara di sini memang ada satu belanja yang bisa dibilang tidak boleh, artinya belanja yang bersifat modal. Misalnya yang pernah kita alami, kita hendak bola misalnya lomba sepeda gunung misalnya, lomba sepeda gunung. Terus duitnya bisa tukaran sepeda. Nah, kan boleh itu. Jadi kebanyakan kita adalah untuk bagaimana event ini bisa terlaksana. Misalnya membeli fasilitas pendukung, misalnya anggaplah dari yang ingin menyewa tenda, hadiah, betul. Kemudian panitia, kemudian untuk pamflet sosialisasi. Artinya kalau secara umumnya adalah kepada anggaran yang habis pakai ya Pak? Betul. Ini memang sudah menjadi aturan tersendiri yang sudah diarahkan dari BPKAD, bahwasanya bagaimana tata cara penggunaan dana hibah ini. Karena kalau BUMDes ada anggaran tersendiri kah Pak? Ya, kalau BUMDes kan penyertaan modal melalui desa ada APBDes. Artinya di situ sudah ada posnya lah untuk desa tadi. Yang kedua, teknis proposal Pak. Bagaimana untuk mengadakan event di desa dan bolehkah kegiatan tersebut juga membuat proposal ke perusahaan? Baik. Mungkin untuk yang khusus untuk proposal perusahaan ini memang yang pengalaman kami di beberapa kami pernah bekerja di wilayah kecamatan, memang ada yang memang ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak gitu. Tapi untuk kita lebih memperjelas dengan dari pihak BPKAD bahwasanya itu diperbolehkan karena sifatnya event ini itu kembali ke kreativitas masyarakat dalam organisasi, artinya dan memang juga dituntut adanya kerjasama dari yang lain. Betul. Artinya masyarakat, karena ini kan sifatnya organisasi masyarakat, jadi sehingga bisa saja artinya menggait para stakeholder di luar pemerintahan, artinya gimana untuk menyemarakkan dan justru kita malah sangat selama artinya penggunaannya tidak tumpang tindih ya Pak ya. Artinya tidak tumpang tindih, artinya tidak didobling-doblingkan, artinya sehingga dana ini memang benar-benar terserap sesuai dengan maksud dan tujuan. Karena tadi mungkin juga sekaligus membahas bagaimana cara proses proposal tadi. Nah, bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Pak Yunadi tadi, bahwasanya proposal ini disampaikan sebelum penyusunan anggaran. Proposal sebelum
penyusunan anggaran, kami terima, kami evaluasi, kami verifikasi, tapi yang pasti menjadi utama adalah legalitas organisasi. Oh. Ya, artinya organisasi yang menerima yang memang benar-benar organisasinya nyata begitu ya, resmi. Betul. Iya, bukan organisasi yang abal-abal ya Pak ya. Wah, janganlah. Artinya ini uang negara ini. Iya, betul sekali ya. Jadi legalisasi memang kita jadi prioritas utama. Sebagai contoh ya, kalau dan pasti ini adalah organisasi ini yang memang didirikan di desa. Artinya tidak yang misalnya sebagai cabang misalnya ya. Ada kan organisasi lokal ya Pak ya? Lokal, artinya lokal di skup desa ataupun kecamatan, tapi harapannya tidak sebagai turunan dari organisasi yang lebih di atasnya. Karena sebagai contoh kan apa ya misalnya KNPI mungkin ya, kan sudah ada dana dari kabupaten. Nah, ini tidak dalam aturan tidak boleh overlap, tidak doubling, sehingga harapan kami masyarakat lokal di level desa, wilayah kecamatan, seperti contoh organisasi Majelis Taklim, kemudian Karang Taruna, kemudian Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah, organisasi semacam itulah yang kita coba stimulasi untuk bisa berkreasi, sehingga memunculkan event-event yang memang itu dapat mendorong perekonomian atau menciptakan pasar-pasar di saat event itu terjadi. Betul. Sehingga pemerintah daerah memberikan modal secara tidak langsung kepada para pedagang. Secara tidak langsung dengan adanya event tadi, otomatis pedagang punya kesempatan untuk memasarkan, dan tidak hanya pedagang tapi semua UMKM di wilayah kecamatan. Iya. Nah, jadi seperti itu ya, rekan Suhaili ya. Kalau untuk BUMDes ya tidak bisa ya, karena bukan menjadi target dari peruntukan ya dana hibah ini. Betul. Ya, karena BUMDes sudah ada anggaran tersendiri seperti itu ya. Nah, lalu untuk teknis proposal tadi ya, proposal harus diverifikasi dulu ya. Nanti ada perbaikan kan Pak ya, Pak Wisnu ya misalnya. Pastinya. Ya, nah pastinya. Jadi jangan takut ya saudara pendengar, kalau memasukkan proposal jangan takut. Nanti camat dengan kasih Kesmas ya, dan tim verifikasi yang lain akan membimbing untuk memperbaiki proposal tersebut ya. Yang pasti mungkin dilihat bahwa event itu memang patut dan layak ya untuk didanai. Nah, seperti itu ya. Jadi masukkan aja nih proposalnya dulu. Silahkan masukkan. Ya, masukkan ya. Terkait organisasi ini Pak, apakah yang mungkin resmi menurut dari Kesbang atau organisasi menurut dari desa sendiri? Indikatornya tuh Pak, jangan-jangan ada yang dadakan bikin biar dapat dana hibah nih. Ya betul. Yang pasti untuk wilayah namanya kalau skupnya desa ya, paling enggak tuh ada dari SK Kepala Desa. Nah, kemudian SK Kepala Desa ini ditindaklanjuti dengan surat keterangan ataupun ya semacamnya lah, artinya dari dinas pengampunya, misalnya. Dia bergerak di bidang apa begitu ya? Keagamaan, penetapan. Oh ya, penetapan, SK penetapan adalah misalnya sambil contoh yang berbadan hukum. Oh ya betul. Artinya sebagai contoh saya Karang Taruna. Karang Taruna di samping sudah dibentuk dari SK Desa, kemudian ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Sosial. Salah satunya contohnya seperti itu. Oke, kayak Pok Darwis berarti dari SK-nya Dinas Pariwisata. Betul. Jadi semacamnya itulah. Jadi kalau misalnya kawan-kawan bingung, misalnya Pak, organisasi saya ini gini, SK desanya sudah ada. Kami harus kemana? Monggo silahkan datang ke kecamatan. Kita buka ruang konsultasi yang luas, kita koordinasikan, karena pastinya ini juga punya ada intervensi kami juga, tapi bukan intervensi masalah keuangan ya, tapi secara teknis bagaimana organisasi ini bisa mengadakan acara monggo kita bekerja sama gitu. Iya. Jangan sampai nanti masyarakat kita sebenarnya punya sebuah perencanaan yang luar biasa begitu ya, tapi karena ketidaktahuan ya terhadap bagaimana membuat proposal, bagaimana membentuk organisasinya, sehingga akan mandek di situ begitu ya. Nah, jadi jangan khawatir ya bagi para pendengar. Kantor kecamatan selalu siap untuk memberikan konsultasinya terkait dengan penggunaan dana hibah ini ya. Jadi bagaimana caranya membuat proposal, apa saja nanti persyaratannya ya, siapa saja yang boleh. Nah, itu akan dijelaskan nanti oleh
pihak kecamatan ya. Karena memang kalau ranahnya membuat proposal ini kayaknya Pak Wisnu, kayaknya kalau dibayangkan tuh kayak agak sulit banget gitu. Yeah. Nah, banyak sekali organisasi-organisasi kemasyarakatan kita terkendalanya di situ. Betul. Ya, Pak, kami anak ya ulah proposal 2 bulan kan sing datangan lagi Pak. Iya. Ya, kenapa ya? Kada bisa malah proposalnya. Nah, ya jadi silakan, artinya kita terbuka, artinya sambil melihat artinya organisasi itu sendiri, dan kami tentunya juga melihat semangatnya dulu. Semangatnya juga artinya kami tetap artinya mendistribusikan ini bagaimana uang senilai 1 miliar ini bisa memang menggerakkan ekonomi tadi melalui event-event tadi. Artinya di samping ada bernilai prestasi, bernilai ya seni, budaya, hiburan, agama. Jadi tentunya kreativitasnya kami juga perlukan. Iya, betul sekali. Oke, saya ke Bu Ida. Bu Ida. Iya, Bu Ida. Kegiatan apa yang pernah dilaksanakan di desa dengan menggunakan dana hibah ini? Untuk khususnya di Desa Bajuin, itu yang malah pertama kalinya Tablik Akbar, Bu Deli. Tablik Akbar dari Majelis Kifayatul Gulam. Nah, itu pertama kita di Desa Bajuin, Pak lah. Nah, dari 2021. Jadi Bajuin hampir setiap tahun kita membuat proposal dan setiap tahun juga di ACC sama Pak. Alhamdulillah. Jadi yang untuk tahun 2022 kemarin kami ada 2 kegiatan, yaitu juga Tablik Akbar di Masjid Darul Istiqomah dan Masjid Al Amin. Nah, terus yang untuk 2022 ke 2023 ini kemarin juga sudah di ACC karena sudah verifikasi ya Pak Yunadi, sudah penetapan. Kami ada 2 kegiatan lagi Bu Nelly. Yang satu untuk Tablik Akbar, yang satu untuk lomba hapsi. Nah, yang Tablik Akbar di tahun 2023 ini kami sudah kemarin sudah juga di ACC untuk penceramahnya kita dari UAS. Nasional. Nah, kemarin kita sama-sama Pak Camat juga sudah menghadap ke EO-nya Ustadz Hatta, itu kita sudah dipastikan di bulan September Pak Camat lah. Nah, di antara di tanggal 15 sampai tanggal 18 jadwalnya itu kalau nggak salah. Jadi kalau untuk Desa Bajuin itu rutin 3 tahun berturut-turut. Bagaimana Ibu antusias masyarakat atau mungkin manfaat atau sebutlah istilahnya kemajuan yang didapatkan oleh masyarakat ya dengan adanya event-event yang besar seperti ini? Wow, luar biasa Bu Nelly untuk antusias masyarakat. Ya khususnya di Desa Bajuin dan sekitarnya, tapi bukan untuk Desa Bajuin aja ya, sekabupaten malah khususnya itu meningkatkan ekonomi masyarakat itu. Dan untuk kegiatan ini kan malah menambah silaturahmi kita dengan para alim ulama, dengan para pemimpin, dengan seluruh masyarakat. Nah, jadi di situ juga kita selalu masyarakat selalu menyambut dengan luar biasa dia senangnya kalau diadakan Tablik Akbar ini, karena sudah beberapa tahun kita tidak pernah ada dana seperti ini. Jadi alhamdulillah karena ada kucuran dana ini untuk Desa Bajuin tidak pernah menyia-nyiakan, setiap tahunnya kita selalu melaksanakan. Dan tentunya itu untuk membantu ekonomi masyarakat kita, khususnya di bidang UMKM Bu Nelly, yang pedagang-pedagang kecil itu kan. Mereka rame ini jualan sepanjang jalan. Pastinya yang lapak-lapak itu kan. Nah, jadi alhamdulillah sangat membantu ada masyarakat. Pentol, ada cilok, ada bakso, pokoknya serba ada. Betul. Oke. Bu Ida, kalau dilihat tadi setiap tahun ya Desa Bajuin lolos ya di verifikasi untuk ini ya. Bagaimana Bu peran Ibu untuk memberikan pendampingan kepada organisasi yang melaksanakan ini? Kami selalu mengikuti Bu Nelly. Kami dari proposal itu kamilah yang selalu membikinkan, yang membackupnya kita. Jadi kita artinya tidak dilepas begitu saja. Tidak, malah kita yang desa, bukan mereka. Mereka kan tidak kurang paham mereka. Nah, jadi kita yang selalu membackupnya.
Iya, artinya peran kepala desa sangat diperlukan dalam hal ini, benar. begitu ya. Jadi jangan istilahnya dibiarkan ya organisasi tersebut berjalan sendiri, membuat proposal sendiri. Ya kadang-kadang ya seperti itu, tidak mandek di tengah jalan. Malah ya. kita yang bikinnya. Iya. Jadi harus ada memang pendampingan yang luar biasa dari kepala desa. Satu lagi Bu Ida. Selama kurun waktu 3 tahun pelaksanaan event-event besar di Desa Bajuin, adakah satu hal mungkin yang luar biasa dampak dari kegiatan ini? Misalnya, saya ambil contoh mungkin kemarin misalnya satu orang pedagang kita mungkin yang punya modal kecil-kecilan memulai usaha begitu. Nah, setelah berturut-turut kita melaksanakan event-event besar ini, ternyata saat ini dia sudah mempunyai mempunyai kios sendiri atau mempunyai lapak sendiri begitu, atau ada yang lainnya. Bagaimana Bu Ida? Karena mungkin kita tidak mengetahui itu, Bu Nelly. Mungkin pasti ada yang seperti itu. Inggih, karena kan setiap tahun itu mereka sudah rame. Inggih, yang dulunya memang kata Bu Nelly tadi yang dulunya lapak, sekarang punya kios, ya kayaknya sepertinya ada, Bu Nelly. Jadi alhamdulillah sangat membantu. Iya, karena kalau sepengetahuan kita, kalau pas ada event-event besar itu pastilah antusias masyarakat luar biasa. Karena tadi katanya Pak Camat kan bukan hanya yang datang nanti dari Desa Bajuin, tapi apalagi nih nanti kalau rencana UAS ya, benar. Ini akan bisa dari luar kabupaten juga bisa. Pastinya. Iya. Oke, Pak Camat, apakah selama adanya kucuran dana hibah ya 1 miliar maksimal ini kepada kecamatan, kecamatan sendiri merasa ada seperti nilai tambah yang luar biasa begitu bagi kinerja atau bagaimana? Pastinya kami dari instansi kecamatan sendiri ini kan sebagai sebuah produk kewenangan yang baru. Artinya ini sepertinya kan Pak Camat tidak merata, artinya di seluruh kabupaten kota kan Pak? Betul. Karena ini sebuah terobosan program Bapak Bupati kita. Jadi di sini bagi kami kecamatan sendiri ini sebuah produk kewenangan yang ya semenjak kepemimpinan Bapak Bupati kita Bapak Haji Sukamta, artinya ini menjadi sebuah pengalaman baru. Karena untuk hibah sendiri kan ya kalau dulu kan itu didominasi ngusulnya ke Kesra, ke dinas, kemana. Nah sekarang dengan adanya program hibah ini kami kecamatan ya artinya diajak untuk semakin dewasa dalam mengelola, menyalurkan kemampuan keuangan daerah untuk para organisasi masyarakat di wilayah. Iya, diberikan kewenangan secara langsung ya Pak ya. Betul. Artinya kami dilatih untuk bisa bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita bisa memverifikasi, dan artinya untuk mengajak dan bahkan mengedukasi masyarakat bagaimana sih caranya kita bisa memanfaatkan dana ini seefektif mungkin. Dan artinya ya pastinya dengan semacam prinsip ekonomi, artinya dengan modal sekecil-kecilnya tapi kita memberikan manfaat yang besar ya, dari berbagai berbagai bidang begitu ya. Betul. Jadi di sini kalau menurut kami ya kami juga punya tanggung jawab moral, artinya dana ini jangan sampai hanya habis percuma. Ya kalau cuman artinya habis 1 miliar paling enak, udah bagi aja. Artinya gitu. Tapi di sinilah peran kami, artinya ya mohon maaf ya, artinya agar manfaatnya itu berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Kemudian masyarakat pun ya kita coba untuk edukasi lagi bahwasanya dana ini bukan serta-merta, ya mohon maaf ya, ini dana mungkin beda-beda ya, artinya setiap wilayah beda-beda cara pendistribusiannya. Namun menurut kami yang paling efektif tadi ya bagaimana event atau acara yang dibentuk ini memberikan efek yang memang besar. Contoh tadi saya apresiasi sekali semenjak ya terus kami juga baru saja ya untuk menjabat camat ini, dan kami langsung
diagendakan bahwasanya dari Desa Bajuin akan datangkan Ustadz Abdul Somad. Wah, ini saya sangat artinya wah mantap nih. Artinya sesuai dengan apa yang tujuan dana hibah sendiri. Artinya dana hibah ini ya nilainya cukup besar. Ya karena cukup besarnya kenapa tidak kita besarkan sekalian eventnya sehingga efek dari ekonominya bisa lebih panjang. Sebagai contoh tadi di Bajuin sekaligus ada lomba hapsi, kemudian ada tablik akbar. Nah ini rencananya maulid hapsinya, ya mudah-mudahan dengan dana yang ada ini eventnya agak panjang, sehingga dengan agak panjang otomatis kesempatan masyarakat untuk berdagang itu semakin panjang pula. Banyak masyarakat yang datang. Dan itu tidak hanya sekup Bajuin saja, kita sebarluaskan, bahkan silahkan kalau antar kecamatan, bahkan antar kabupaten, sehingga dengan perhatian yang lebih luas, sehingga memberikan efek yang lebih besar lagi bagi ekonomi, seperti itu. Dan apalagi kehadiran Ustadz Abdul Somad sebagai Ustadz yang nasional, diidolakan oleh seluruh bukan hanya para orang dewasa tapi juga anak-anak juga mengidolakan ke beliau. Artinya monggo nanti seluruh masyarakat tidak hanya tanah laut, dari manapun yang mendengar ini bahwasanya insya Allah nanti di September dan mudah-mudahan artinya ini pas juga di penghujung masa Pak Bupati ini, karena memang kami terus terang dari beliaunya yang terkendala urusan penjadwalan, karena ini ya memang tidak sebuah effort yang tidak mudah juga ini untuk mendatangkan beliau ini, tapi karena dengan porsi dana yang alhamdulillah dengan kami yakinkan kita mampu, ya kenapa tidak? Betul. Itu jadi ya mungkin sampai kita informasikan ya, ayo silahkan datang, kita saksikan artinya Ustadz kondang kita ya, akan memberikan tausiah-tausiahnya. Ya ini tentulah menjadi sebuah event yang ya diharapkanlah seluruh masyarakat itu bisa. Oke, Pak Yunadi, karena ini kan event besar ya, event besar artinya meskipun pelaksananya adalah desa begitu ya. Nah, tentu kecamatan sendiri berkewajiban untuk membackup. Nah, untuk perencanaan di tahun ini tablik besar ini, bagaimana upaya dari kecamatan membackup desa untuk menyebarluaskan? Baik, terima kasih Bu Neri. Kita kan selalu berkoordinasi, apalagi ini kebetulan untuk Desa Bajuin ini untuk pencerahannya nasional, yang betul yang penceramah kondang ya. Sudah pengalaman itu kemarin kita yang di Almanar itu luar biasa antusias masyarakat yang hadir kemarin. Betul. Nah, itu karena Bapak pecinta seluruh Indonesia. Bukan mendunia ya. Kalau jadi persiapan kita memang tetap berkoordinasi, kita tidak melepas, terus kita akan arahkan. Insya Allah nanti setelah kemarin kita sudah komitmen dengan Ibu Kepala Desa, dengan Ketua Karang Taruna. Setelah ini kita berkoordinasi terus. Artinya kita pihak-pihak terkait. Nah, pihak-pihak terkait, ada pihak-pihak yang mendukung kegiatan itu, tapi kita tetap melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang ada. Ada. Nah, kali mungkin bisa membantu, lebih mendukung aja, lebih menyemarakkan. Nah, dari sponsor-sponsor, tapi kita berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dari pemerintah daerah, dari pihak terkait, nanti Bapeda, Sek, BPKAD, nah dari keamanan, dari artinya kita pihak kecamatan membentuk tim ya Pak ya. Iya, betul. Memang kita sudah ada tim, tim penanganan pelaksanaan kegiatan hibah ini memang ada tim. Nah, tim itu nanti sama Pak Camat nanti kita berdayakan sama-sama mendukung. Sementara yang sudah berjalan ya sudah seperti itu juga, saling mendukung gitu. Karena tentu ada untuk pengaturan pedagang, untuk pengaturan arus para penonton. Itu kita mulai setting nantinya. Bagaimana juga penonton atau masyarakat yang nanti masuk ke wilayah itu. Kebetulan kita kan di sini di Bajuin ini kan
ada lapangan sepak bola. Nah, lapangan sepak bola yang besar, yang luas lah untuk menampung sekitar ada 3.000, 5.000 bisa muat 5.000. Artinya didukung dengan sarana ya, nah, sarana yang bagus. Nah, nanti kan kebetulan cuma akses yang ke lokasi itu cuma bisa dilewati satu mobil. Nah, nanti kita berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kemarin juga bisa ke desa. Kan ada desa tetangga itu. Desa Ketapang sama Desa Bejuin. Nah, dari Desa Bejuin Ketapang juga bisa memfasilitasi nantinya kita koordinasikan untuk parkir. Mungkin ini parkirnya luar biasa nanti dari jauh-jauh gitu. Dan soalnya nanti kita habis sudah kemarin kita dengan ke Banjarbaru untuk yang Pak siapa IO-nya ya. Pak Bu Haji. Nah, Ustadz Atta itu sudah ada kepastian. Kemarin kita lobby juga ya, berjibaku ya, karena berebut jadwal. Berebut jadwal. Pastinya. Nah, jadi insyaallah nanti kita koordinasikan. Juga lo menambahkan ini tentang itu proposal tadi. Nah, kadang-kadang terkanda proposal. Mudah-mudahan ada waktu lagi nih. Nah, mudah-mudahan ada waktu. Kita kan ada yang mengikat, ada peraturan-peraturan. Nah, jadi kita bacakan ya peraturan Bupati Tanah Laut nomor 28 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Nah, diatur lagi pada nomor 58 ya tahun 2021, tapi perubahannya tidak signifikan, tapi mengarahnya tetap ke nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi pertama organisasi itu berbadan hukum dulu. Nah, misalnya tadi kalau kegiatan keagamaan harus terdaftar ke Kementerian Agama. Nah, kalau Karang Taruna ke Dinas Sosial. Nah, itu. Jadi organisasi yang sementara yang dua itu ya, yang sementara yang mendaftar itu. Pak Yunadi, berbadan hukum sebentar. Berbadan hukum ini artinya dia resmi diakui oleh SKPD yang menaunginya atau berbadan hukum ini ada sebuah akta notaris? Sementara ini kalau akta notaris belum. Cuma berbadan hukum dari Kementerian Agama misalnya. Dia terdaftar secara nasional. Data nasional. Ada barcode-nya gitu, Ada terdaftar nasional. Artinya yang tadi disampaikan oleh rekan Iwan, artinya ketika hendak mendapatkan gitu, tiba-tiba kita membentuk begitu ya. Nah, itu tidak bisa ya. Tidak bisa, harus dia punya berbadan hukum dulu. Waktu untuk mendapatkan pengakuan dari badan hukumnya itu minimal SK dari kepala desa itu 2 tahun. Minimal organisasi terbentuk. Apalagi organisasi HAPSI harus ada bukti actionnya dia pernah tampil dan sebagainya. Terbukti organisasi itu jalan 2 tahun, minimal 2 tahun. Nah, jadi itu harus di-SK-kan oleh kepala desa apa organisasi lokal. Apa yang disampaikan Pak Camat tadi. Nah, tapi dia berbadan hukum. Nah, jadi kalau awal pembentukan gimana, Pak? Awal pembentukan. Biasanya kan minta dana dulu nih buat awal pembentukan HAPSI nih. Asal koordinasi lah. Ini semangat sekali deh. Iya, makanya itu semangat Ya mudah-mudahan ya. Ini sementara kita 2024 ya. 24 yang belum ada rombing dari Bapeda ini karena kan masa jabatan Bupati. Mudah-mudahan nanti Bupati yang selanjutnya nanti menjalankan meneruskan dari Bapak Sukamta ini ya, meneruskan. Ini Bu Nelly, saya terus terang ini sangat terkesan. Betul. Saya ini belawak ini. Dengannya kehadiran ya ulama-ulama besar, khususnya habaib yang hadir menyampaikan ceramah-ceramahnya ke anak-anak muda yang kecil-kecil, yang muda ya, anak-anak yang kecil sampai dewasa. Bagaimana cinta kepada Rasulullah, Nabi kita. Gitu. Artinya sangat berimbas ya kepada mental spiritual. Spiritualnya luar biasa. Apalagi yang disampaikan adalah dari juriat Rasulullah. Itu yang lebih mengikatnya, semangatnya masyarakat itu hadir. Wah, hari hujan kita coba kemarin di Bejuin juga hari gerimis. Wah, nggak ada yang lari. Kemarin di Tanjung kemarin 1 orang pun nggak ada yang beranjak gitu ya. Saking ada hujannya itu. Artinya apa yang disampaikan penceramah itu melekat pada hatinya. Khususnya kita bagaimana kita mencintai Rasulullah gitu. Nah, jadi teman-teman atau pengurus atau ketua organisasi, baik pengurus HAPSI keagamaan maupun pengurus
masjid ya bisa, atau apa organisasi yang lain boleh ya, remaja masjid ya, yang jelas itu di-SK-kan oleh kepala desa. Iya. Misalnya juga nih, di luar dari misalnya organisasi keagamaan ya, misalnya organisasi bukan organisasi Karang Taruna kah? Bukan apa Marbut. Marbut tuh kaum. Organisasi profesi ya. Misalnya kelompok band misalnya. Ya. Tapi kalau iya misalnya kelompok kesenian boleh, kesenian boleh, kesenian boleh. Yang sanggar boleh. Sanggar boleh. Nah, itu misalnya ya, tapi dia sudah mendapatkan pengakuan dari kepala desa, dari SK-kan. Nah, sanggar boleh. Nah, seperti itu. Itu ada kesenian misalnya kalau ada kita ke kelompok kuntau. Iya. Nah, silat dan sebagainya. Ini kita membuka wawasan ya bagi masyarakat kita. Artinya bukan melulu kepada kelompok keagamaan ya. Tapi kalau boleh ya. Nah, kalau kemarin ini adik kita ada lagi nih 2023 ini dari Karang Taruna. Dia melakukan event festival kuntau. Nah kan bisa gitu. Nah bisa. Tapi bisa juga ada organisasi atau pengurus kuntau itu mengusulkan dia melakukan event-event mereka juga untuk merangkul seni-seni budaya yang sudah mulai tergurus gitu ya. Kuntau ini kan tergurus gitu, terus zaman gitu. Nah dia menggalakkan lagi boleh itu, asal ada organisasi yang jelas dan berbadan hukum dari, karena itu jenis olahraga ya, mungkin itu badan hukumnya dari Dispora. Kalau misalnya begini Pak Yunadi, organisasi kesenian misalnya mengadakan event misalnya konser gitu atau pertunjukan musik begitu, atau ya anggaplah misalnya kayak musik panting atau apa, tapi ya dalam istilahnya yang besar begitu. Lalu menghadirkan misalnya artis pusat misalnya. Boleh. Nah, boleh itu, boleh menghadirkan semangat kayak kita juga penceramah gitu. Iya, betul. Penceramah kali kan. Jadi mungkin belum tambahkan bahwasanya kita mencoba juga memeratakan tidak hanya secara kuantitas organisasi tapi secara bidangnya. Artinya bidang agama jelas. Kemudian kita bergeser ke bidang olahraga. Pertandingan sepak bola atau pertandingan voli, apapun tuh kita galakkan itu. Bahkan kita cari. Kita cari artinya jadi merata agama, kemudian olahraga, seni, kemudian wisata. Nah, jadi sifat-sifat semua hal-hal event organisasi yang tentunya bersifat positif dan bisa memunculkan prestasi, itu jelas kita akan support penuh. Apalagi ini kan olahraga kita Pak Camat kebetulan Tirta Jaya menggunakan event kompetisi sepak bola tingkat kabupaten. Nah, jadi mungkin dari Bramban nanti mau tampil. Kalau mengadakan pertunjukan musik, boleh. Artis Jakarta bisa tampil kan? Boleh ulun bacakan persyaratannya ya, nantinya kalau lebih memudahkan kawan-kawan. Persyaratan yang kita bacakan itu untuk warga pengurus organisasi se-Kabupaten Tanah Laut, jangan khawatir, tetap kita backup, kita berikan contoh-contoh yang memudahkan. Kita dampingi begitu ya. Itu pertama membuat surat permohonan bantuan hibah. Hibah kepada Bapak Bupati melalui CQ Camat. Itu nanti kita lajari mereka. Kita contohnya cara kayak apa sih sistematikanya begitu ya. Jangan-jangan nanti kepada yang terhormat Bupati Tanah Laut ini saya minta dana hibah sekian miliar. Biasanya kalau mengacu peraturan nomor 28 itu sudah baku, salah. Nah, terusnya dia membuat RAB, rencana anggaran belanja. Nah, seterusnya surat keterangan domisili dari kepala desa. Betul-betul mereka berdomisili. Kita khawatirkan membuat organisasi ternyata orang Ranggang tapi kan Kecamatan Bajuin. Atau itu. misalnya satu atau dua orang Bajuin tapi sisanya orang luar gitu. Betul-betul organisasi sekretariatnya berdiri di desa itu. Nah, surat rekomendasi dari camat juga di penguatan. Nah, SK pokok pengurusan tadi dari desa. Nah, seterusnya surat penetapan berbadan hukum sesuai dengan organisasi terdaftar di SKPD masing-masing. Hanya situ fotokopi KTP ketua sekretaris bendahara. Nah, itu syarat untuk memasukkan proposal setelah kita verifikasi, RAB-nya kita verifikasi sesuai dengan kegiatan dari permohonannya itu. Nah, kita plot sudah dananya, baru kita ajukan ke Bapeda. Nah, Bapeda nanti
setelah itu kita ajukan lagi bikin telahan tetap sama Bapak Bupati. Disetujui berarti sudah di 100% itu. Nah seterusnya menjelang pencairan, nah ini pencairan agak banyak juga nih. Agak banyak persyaratan yang persyaratannya disampaikan oleh Pak Camat. Ini negara ya, jangan main-main. Persyaratan yang pertama itu mutlak itu. Nah ada tambahan itu surat permohonan pencairan. Nah itu yang membuatkan dari kita juga dimudahkan itu. Memang harus seperti itu ya, kayak didampingi. Surat permohonan verifikasi juga kita buatkan. Kalau mereka komputernya pinter ya kita contohkan filenya aja ganti ini aja. Enak. Nah surat permohonan kan sudah ada. Adanya RAB sudah. Perlu perubahan boleh tapi tidak melanggar anggaran yang ada gitu. Kalikannya kurang pas ini gitu. Boleh kita kita susun kembali tapi anggaran tetap sudah jadi geser-geser tetapi plafonnya tetap. Nah, surat keterangan domisili dari desa kan sudah ada. Fakta integritas yang penting ini. Bertambah yang bermaterai. Karena fakta integritas itu dia bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran itu. Dan bersedia. Ya, kalau terjadi ketika terjadi apa salah penggunaan anggaran itu. Nah, itu materai gitu. Ada lagi tambahan lagi surat pernyataan tidak konflik. Nah, tidak konflik itu ada tambahan. Ini misalnya ada ketua, sekretaris bendahara. Ini nantinya mengambil duit nanti masing-masing. Nah, ini harus sepakat, jangan bercakut lah. Artinya di dalam kepengurusan itu harus memang benar-benar sampai berjalan, sampai selesai, sampai evaluasi itu betul-betul organisasi menjalankan komitmen bersama. Nah, jadi itu artinya itu bermaterai itu. Terusnya SK sudah, surat penetapan sudah, ini surat pernyataan tanggung jawab ada lagi. Betul-betul menjalankan anggaran itu sebaik-baiknya. Nah, baru ditambah nanti dengan mengolah, ini pencairan ya, mengolah rekening organisasi. Karena uang itu masuknya ke rekening organisasi. Membuat NPWP. Nah, NPWP organisasi. Masuknya. Nah, setelah nanti proses sudah lengkap, baru kita proses di kecamatan. Nah, di kecamatan kita buatkan itu lagi untuk usulan ke BPKAD. Nah, ke BPKAD itu ada persyaratannya. Itu salah satunya yang dilengkapi ya. Setelah arahan kita sebelum pencairan itu masih ada waktu ya Bu ini. Ada. Sebelum pencairan itu kita laksanakan, kita panggil yang kita mau paling tidak 15 hari sebelum kegiatan kita panggil mereka. Nah, kita ada dokumentasi serah terima anggaran itu. Nah, jadi situ ada sebut sebelumnya itu ada arahan dari Pak Camat dulu. Betul-betul. Ini duit negara nih. Kan disebutkan Pak Yunadi tadi dia masuk ke rekening organisasi kan langsung. Lalu ada dokumentasi penyerahan anggaran? Betul, ada. Ada dokumentasinya. Itu kita secara simbolis gitu ya. Nah, di situ sudah arahan penggunaan anggaran dari Pak Camat, pendatanganan NPHD namanya. Nah, naskah perjanjian hibah daerah antara pihak satu dan pihak kedua. Nah, pihak ke satu Bapak Camat, pihak kedua itu pematerai. NPHD. Nah, NPHD ini betul-betul dibaca oleh organisasi supaya betul-betul dia mengelaksanakan anggaran itu sebaik mungkin. Nah, hanya pendatangan kwitansi sesuai anggaran. Nah, itu dokumentasi juga itu. Ada daftar hadir dan sebagainya. Bila ada sampai BPK, ini kecamatan lu sudah menyerahkan dana ini ke organisasi. Masuklah ke rekening itu. Nah, baru kecamatan membuatkan SP, namanya disebut SP2D, surat perintah pencairan dana. Itu biasanya dari Pak Camat ya. Dari Pak Camat. Terusnya SPM, surat perintah membayar juga Pak Camat. Surat pernyataan tanggung jawab belanja juga ditandatangani. Nah, itu terusnya berkas lengkap diproses di bawah PKD. Insya Allah kalau hari ini kita pendatanganan NPHD pagi jam 9 masuk ke di kecamatan ke BPKD itu sebentar aja. Yang paling lama 10-15 menit nanti kita dipanggil Pak Yunadi, ambil berkas masukkan ke SP2D-nya dan SPM-nya ke Bank Kalsel. Hanya harus Bank Kalsel ya. Teman-teman organisasi tidak sementara ini
arus rekening diplotting ke bank Kalsel. Nah, baru nantinya kita sore kan sebelum kita berangkat nanti kita tanya dengan tellernya ya. Ini kapan ya, jam berapa? Mungkin jam 3, jam 2 sudah masuk. Nah, nanti kita WA ketuanya. Organisasi itu. Nih nanti uang sudah masuk sih jam ini sekian. Jadi bisa bergerak. Nah, jadi mereka sudah mulai mewacana dengan RAB-nya masing-masing. Betul. Masing-masing. Untuk lebih jelas bisa ke kantor kecamatan ya. Untuk lebih jelas ke kantor kecamatan. Ya. Tapi di kantor kecamatan tidak ada duitnya. Seperti itu. Yang jelas penjelasannya aja. Karena duitnya sudah masuk organisasi. Nah, perlu tambahkan ya tahun ini. Tahun ini memang kita harus diwajibkan bayar pajak. Ya, betul. Pajak. Artinya di 2 tahun kemarin tidak dipungut pajak. 2021 enggak ada. 2001 ada sebagian karena ada waktu pemeriksaan kemarin. Jadi sehingga memang harus kita terakhir yang kemarin 2021 kita kena pajak yang di baju yang 2002 karena 2022 yang langsung pajak. Nah, kalau yang 2023 ini kita sudah sosialisasi. Dari SP2 SP2 KKP2 KP2KP. Nah, Pak Prianto. Nah, itu sudah sosialisasi, organisasi masyarakat yang menggunakan dana hibah berkewajiban untuk membayar pajak semuanya. Nah, nantinya mudah-mudahan nantinya luar biasa ternyata ya bagaimana upaya dari pihak kecamatan dipimpin oleh Pak Camat, di backup oleh kasih Kesmas dan kasih yang lainnya untuk dapat menggunakan dana hibah ini dengan semaksimal. Satu lagi saya terkesan dengan Bu Ida ya. Bu Ida, tadi saya lihat berturut-turut nih event-event besar yang dilaksanakan oleh kecamatan. Orang-orang biasanya agak pesimis kepala desa perempuan gitu Pak Wisnu. Iya. Nah, melaksanakan event yang besar. Iya, ternyata ini kiatnya dari Bu Ida nih. Saya ingin berbagi kiat dengan yang lain nanti Bu Ida. Iya. Luar biasa lah pokoknya. Iya, makanya itu nih mau menyalin luar biasanya itu. Iya. Bagaimana Bu Ida? Alhamdulillah karena kita selalu Bu Nelly berkoordinasi dengan desa, dengan masyarakat, kita selalu mendekati masyarakat dan kita tidak tinggal diam juga, selalu berkoordinasi dengan kecamatan. Jadi alhamdulillah kegiatan yang berturut-turut setiap tahun ini selalu lancar. Alhamdulillah lancar, terkendali dan aman, dan SPJ-nya pun khususnya untuk Desa Bejuin Pak Yundadillah tidak pernah terkendala Bu. Ketika kegiatan itu sudah selesai, kami sebagai pemerintahan desa langsung memanggil panitia pelaksana, ayo kita sama-sama bikin SPJ. Jadi alhamdulillah tidak pernah terkendala. Artinya kiatnya adalah selalu bekerja sama ya Bu Ida ya, bekerja sama, kemudian selalu siap untuk mendampingi ini dapat menjadi contoh ya bagi yang lainnya. Artinya organisasi yang ada di desa itu jangan sampai dilepas begitu saja. Tidak bisa dilepas. Karena apalagi kalau melaksanakan event-event yang besar. Iya, benar. Oke. Banyak sekali sebenarnya masih yang ingin kita perbincangkan tentang 1M ini ya. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Closing, Pak. Iya, dan ada nanti ada program kita yang lain yang akan mengisi. Namun sebelum kita tutup, kita ingin minta statement closing dulu dari Pak Camat. Silakan Pak Camat. Baik, pastinya kami terima kasih pada segenap jajaran LPPR Radio yang memberikan kesempatan kami untuk yang berdialog terkait bagaimana dana hibah ini bisa berjalan di kecamatan. Dan mungkin satu juga kita informasikan bahwasanya terobosan kami, khususnya kami di Kecamatan Bajuin terkait pelaksanaan dana hibah ini, bahwasanya setiap anggota atau panitia pelaksana nanti akan kami akan kami sarankan atau akan kami tekankan untuk dapat membelanjakan, salah satunya adalah untuk BPJS Ketenagakerjaan. Artinya apa? Artinya dana dari pemerintah daerah ini untuk acara ini juga teralokasi untuk mengcover keselamatan para pelaku ataupun panitia dari pelaksana acara. Karena namanya acara tentulah memiliki resiko yang juga tidak rendah. Artinya dari mereka hilir mudik, kemudian mungkin buka tutup tenda dan sebagainya. Nah, itu kami harapkan kami tidak
bisa mengcover, tidak. Artinya jangan sampai terjadi sesuatu apapun dalam mengerjakan melaksanakan acara ini yang tadinya kita pengen senang, ada musibah malah jadi bencana atau jadi nanti dan harapannya tidak tercapai. Iya, jadi kami karena nilainya juga tidak begitu banyak, preminya kan hanya sekitar 17.800 satu bulannya. Nah, nanti rencana kami event ini akan selama 3 bulan, artinya bulan -1 pelaksanaan dan setelah mungkin pasal pertanggungjawaban tadi mungkin namanya hilir mudik di jalan apa kita nggak tahu kan ya, artinya jangan sampai hanya terjadi sesuatu dan itu berdampak parah sehingga maksud dan tujuan kita bisa ada tidak jangan sampai kita meminimalisir risiko lah. Antisipasi betul, karena itu juga ada kesempatannya dari BPJS Tenagakerjaan. Artinya kami juga terima kasih sebagai perlindungan juga ya. Betul panitia betul gitu. Nah, yang jadi membantu dalam kegiatan jadi artinya ke depan monggo organisasi silakan semangat untuk bisa melaksanakan acara. Artinya dana kami upayakan bisa maksimal dan kami juga tentunya akan mengcover itu tadi. Baik juga terakhir kami atas nama masyarakat Kecamatan Bajuin tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati kita, Bapak Haji Muhammad Sukamta atas program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Ya, besar harapan kami ini program ini terus dapat berlanjut. Amin. Artinya pastinya ini adalah menjadi suatu hal yang memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat tanah laut. Oke. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Rabu 5 April 2023. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan hari ini membuka wawasan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut ya untuk dapat mengambil kesempatan ya dalam penggunaan dana hibah program yang diberikan oleh Bupati Tanah Laut, dan mudah-mudahan ini memang benar-benar dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Iya. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Wisnu. Terima kasih Bu Ida juga. Sama-sama Bu Mega. Oke, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Siap. Semuanya lancar. Amin. Ya, semangat selalu ya Ibu Semangat. Kepala Desa. Iya, baik. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Dan kita berharap mudah-mudahan peran serta masyarakat akan selalu dapat kita tingkatkan dari tahun ke tahun untuk mencapai kemakmuran dan kemaslahatan rakyat Kabupaten Tanah Laut tercinta ini.